alkaloid, kemudian protein, dan minyak atsiri. Ini ternyata teki tersebut dapat mengendalikan dari golongan nematoda atau bisa menjadi obat cacing, kemudian obat sakit perut, kemudian pelancar kemih, kemudian untuk mengencangkan kulit. Seperti contohnya putri malu atau Mimosa pudica ternyata mempunyai senyawa mimosin dan tanin, di mana mimosin dan tanin ini ternyata dapat teridentifikasi dapat mengobati diare, menjadi obat tidur, serta memperlancar kencing. Ini banyak sudah para herbalis yang mengidentifikasi bahwa gulma-gulma tersebut dapat bertindak sebagai pengganti obat kimia. Yang kedua sebagai bahan dasar parfum, di mana ada salah satu jenis dari teki-tekian ini bertindak sebagai parfum atau sebagai bahan campuran dari pembuatan parfum. Kemudian ada sebagai bahan bangunan, misalnya alang-alang. Ini di daerah atau di negara Vietnam, kemudian negara Thailand, ini memanfaatkan alang-alang sebagai bahan bangunan. Jadi alang-alang itu dibiarkan kering, kemudian biasanya bisa dijadikan tembok ataupun atap di rumah-rumah tradisional yang ada di negara tersebut. Ini merupakan contoh dari gulma putri malu atau yang disebut dengan Mimosa pudica. Kemudian yang keempat, dampak positif yang ditimbulkan dari gulma, salah satunya sebagai bahan pembuatan kertas, alang-alang pun juga bisa. Kemudian bahan sayur seperti kangkung, kemudian selada air, kemudian sawi air dan sebagainya. Yang memang kemudian ada yang untuk sayur mayur ini banyak ditemukan dan salah satunya itu adalah gulma. Kemudian sebagai bahan kerajinan seperti enceng gondok, sekarang banyak anyaman-anyaman yang terbuat dari enceng gondok yang dikeringkan. Kemudian sebagai bahan media untuk menumbuhkan jamur yang dapat dimakan. Contohnya adalah enceng gondok sebagai penghasil biogas, kemudian sebagai bahan pembuat pupuk organik, kemudian dikembangkan menjadi komponen tanaman hias atau dekorasi. Kemudian untuk mengendalikan gulma, seperti gulma yang memang tanaman pengganggu dan tanaman yang tidak dikehendaki serta tidak diinginkan, maka harus dilakukan pengendalian. Maka untuk membatasi investasi gulma sehingga secara ekologis dan ekonomis tidak merugikan. Jadi maka dilakukan pengendalian gulma. Kemudian tujuan khusus pengendalian tersebut dari habitat gulma dan komoditas yang diusahakan. Kemudian tujuan pengendalian gulma yang pertama adalah menghindarkan terjadinya persaingan dengan tanaman pokok. Jelas karena memang dari pengertiannya memang tanaman pengganggu dan tanaman yang tidak dikehendaki. Kemudian memberantas gulma yang mengeluarkan zat alelopati atau zat beracun. Contohnya seperti alang-alang, kemudian gulma berdaun lebar, memudahkan pengumpulan hasil, misalnya adalah berondolan kelapa sawit, buah kelapa, kemudian lelesan kopi, dan lain-lain. Memudahkan pengawasan atau kontrol oleh pengelola kebun, kemudian mempermudah pemupukan. Gulma dapat dikendalikan dengan tindakan-tindakan yang pertama adalah tindakan preventif, di mana dalam tindakan preventif ini pada saat pembukaan lahan baru ini pasti terjadi dan pasti tumbuh gulma asli di daerah tersebut. Maka yang terjadi adalah
Jika tumbuh gulma asli daerah tersebut, maka mudah dikendalikan, namun gulma-gulma pendatang ini akan sulit dikendalikan. Kemudian dianjurkan dan dijaga agar tidak terdapat gulma-gulma pendatang. Untuk mencegah, perlu diketahui cara berkembang biak, cara penyebaran, dan sifat biologis gulma tersebut. Dalam pengendalian preventif ini dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan karantina, kemudian pemakaian benih yang bersih tanpa biji gulma. Ini biasanya harus menggunakan benih yang sudah ada labelnya atau sudah melalui proses sertifikasi. Biasanya dalam proses sertifikasi itu sortasi sebelum diangkat dan diedarkan itu pasti melalui proses uji, kemudian analisis dan sebagainya. Kemudian menghindarkan pemberian makanan ternak yang mengandung propagul-gulma, karena ini juga akan terikut pada kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ternak tersebut. Maka ini disinyalir sebagai agen penyebar yang alami. Kemudian menghindarkan pemakaian pupuk kandang yang diduga ada biji gulmanya, ini berkaitan. Kemudian mekanis atau fisik, ini pengendalian dengan cara kita melibatkan diri kita dan orang lain atau pekerja, salah satunya dengan menggunakan tenaga kita, yaitu dengan mencabutnya dengan tangan. Biasanya kurang berhasil untuk gulma yang mempunyai rizom atau perakaran rimpang ataupun rizoma, geragih atau stolon atau berumbi. Ini seperti teki-tekian ya, karena akan tetap tertinggal dalam tanah dan akan tumbuh kembali. Jadi memang susah untuk dikendalikan. Dicabut pun itu juga akan masih tersisa perakarannya. Kemudian pemakaian panas dalam bentuk uap. Salah satunya ini untuk mematikan biji-biji gulma pada bedengan persemaian. Kemudian penggunaan api di mana sering dilaksanakan pada pertanian-pertanian yang tradisional. Jadi langsung kita bakar biasanya. Keuntungan penggunaan api ini tidak menimbulkan residu baik pada tanah ataupun tanaman, karena memang langsung habis ya. Penggunaan api dapat mematikan hama dan penyebab penyakit atau patogen, tetapi dapat menyebabkan kebakaran, mengurangi humus dan mematikan jasad berguna, memperbesar erosi dan menimbulkan asap yang merugikan pada lingkungan sekitar. Kemudian membabat ya ini atau sanitasi katakanlah dilakukan sebelum gulma berbunga dan menghasilkan biji untuk alat perkembangbiakan. Ini untuk mencegah erosi dan pengawetan tanah, maka cara pembabatan adalah cara yang paling dianjurkan. Mengerjakan tanah untuk memberantas gulma semusim maupun tahunan. Kemudian pengolahan tanah, ini merupakan cara-cara kultur teknis ya untuk memperbaiki baik sifat fisik tanah, kimia, kemudian biologi tanah, sehingga tanah tersebut lebih siap untuk ditanami kembali. Ini pengendalian gulma secara kultur teknis. Yang pertama adalah pergiliran tanaman, di mana pergiliran tanaman ini untuk satu kali musim tanam biasanya dianjurkan oleh para dinas-dinas terkait itu pajale. Artinya pajale ini biasanya padi, jagung, kedelai. Bisa juga setelah padi itu ditanam tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura. Bisa seperti itu, ada pergiliran tanaman tersendiri. Kemudian pengairan pun juga sebenarnya tujuannya adalah pengendalian yang melibatkan pembabatan di areal-areal irigasi. Kemudian pengolahan tanah. Jadi prinsip dari pengolahan tanah ini sebenarnya adalah pembalikan tanah ya, di mana
tanah yang di atas itu akan kita balik menjadi di bawah, karena kenapa? Biasanya yang di atas itu sudah ditanami atau terjangkit beberapa patogen ataupun hama. Jadi kita pendam, kita balik. Jadi itu prinsip untuk pengolahan tanah. Kemudian penggunaan varietas atau benih yang unggul. Ini jelas. Kemudian pengaturan jarak tanam, contohnya seperti jajar legowo, itu memudahkan kita melakukan pembersihan lahan atau sanitasi. Kemudian penyiangan, pemanenan, serta penggunaan mulsa, seperti pertanyaan temanmu minggu kemarin, penggunaan mulsa ini juga bisa untuk mengendalikan gulma. Ini pada tanaman-tanaman hortikultura seperti cabai, kemudian tomat dan sebagainya. Penggunaan mulsa atau penutup tanah ini biasanya banyak ya, ada yang menggunakan jerami, ada yang menggunakan mulsa perak, mulsa hitam dan sebagainya. Ini untuk mencegah cahaya matahari tidak sampai ke gulma, sehingga gulma tidak dapat melakukan proses fotosintesis, maka pertumbuhannya pun juga akan terhambat. Seperti itu. Jadi itu merupakan materi-materi yang tentang gulma, yang biasanya gulma itu akan tumbuh ya. Baik, itu merupakan definisi-definisi atau perkembangan gulma yang memang dari morfologi, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, serta sifatnya. Kemungkinan kita membahas juga apa sih alelopati itu. Jadi kita sudah